Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhsin Hakim akan menjelaskan tentang proses pembentukan Indonesia menurut Robert Hall. Oke, bisa dilanjut. Oke, kondisi Indonesia. Indonesia merupakan wilayah yang kompleks secara geologis yang terletak di ujung tenggara benua Eurasia, berbatasan dengan zona tektonik aktif yang ditandai dengan aktivitas seisme yang intens dan vulkanisme yang dihasilkan dari subduksi. Indonesia bagian barat sebagian besar dilatar belakangi oleh kerak benua, tetapi di Indonesia bagian timur terdapat lebih banyak busur dan kerak opiolitik, serta beberapa cekungan samudera muda. Di Kepulauan Indonesia yang lalu terbentuk selama 300 juta tahun terakhir oleh perakitan kembali fragmen yang terbelah dari superkontinen Gondwana yang tiba di margin subduksi Eurasia. Geologi Indonesia saat ini secara luas merupakan hasil dari subduksi dan tumbukan pada zaman Kenozoikum pada margin ini atau margin subduksi Eurasia. Next. Oke, sejarah Prakenozoik Indonesia. Sumatera mewakili kelanjutan geologis Semenanjung Malaya dan berisi tanaman batuan Paleozoikum dan Mesozoikum yang paling luas. Sumatera bagian barat merupakan bagian dari blok Indochina Malaya Timur yang terpisah dari Gondwana di Devonia pada zaman Karbon. Sedangkan Sumatera bagian timur merupakan bagian dari blok Sinobur Malaya atau Sibumasu yang berada di lintang selatan tinggi selama zaman Karbon, terpisah dari Gondwana di Permian dan bertabrakan dengan blok Indochina Malaya Timur. Kemudian menyatu kembali dengan blok Cina Selatan dan Utara di zaman Trias. Sedangkan tabrakan antara blok Sibumasu dan Indochina Malaya Timur merupakan tahap awal perkembangan geologi yang ada di Indonesia. Next. Oke, selanjutnya sejarah Indonesia pada zaman Kenozoik. Oke, batuan Kenozoik ini merupakan batuan yang menutupi sebagian besar wilayah Indonesia. Dari Sumatera sampai Sulawesi bagian selatan Sundaland, mungkin sebagian besar muncul selama zaman Kapur akhir dan Kenozoikum awal. Dan terjadi proses erosi yang meluas ke seluruh wilayah. Di zaman Kenozoikum ini ada sedikit bukti subduksi, meskipun ada aktivitas vulkanik kecil di Sumatera bagian selatan dan Sulawesi. Dan hal itu memungkinkan pada awal masa Kenozoik ini mungkin ada batas pasif di sebagian besar wilayah Indonesia ini. Oke, okay, next. Kemudian ada zaman Neogen. Nah, di Jawa dan Sumatera di zaman Neogen ini di sektor Jawa Sulawesi Jawa sampai dengan Sulawesi terdapat busur Sunda. Vulkanisme sangat berkurang selama Miosen awal dan tengah meskipun subduksi ke utara terus berlanjut. Pergerakan ke utara dari zona subduksi mencegah pengisian kembali sumber mantel atas sampai rotasi berhenti pada akhir Miosen tengah. Kemudian sekitar 10 juta tahun yang lalu aktivitas vulkanik kembali berlimpah di sepanjang busur Sunda dari Jawa ke arah timur. Sejak Miosen akhir telah terjadi deformasi dorong dan kontraksi di Sumatera dan Jawa terkait dengan kedatangan gaya apung di parit atau peningkatan kopling antara lempeng yang menumpang dan yang turun sehingga menyebabkan Pulau Jawa dan Sulawesi dan Sumatera ini tuh mengangkat terapung. Next. Oke, kemudian ada Borneo. Borneo, munculnya pegunungan di Kalimantan meningkatkan keluaran sedimen kecepungan sedimen sirkum Borneo. Di Kalimantan Timur, sedimen tebal Miosen hingga baru-baru ini mengisi ruang akomodasi yang terbentuk selama Rift Eosen atau di zaman Eosen. Di beberapa bagian Kalimantan Tengah ada beberapa magmatisme Miosen dan mineralisasi emas terkait. Tetapi aktivitas vulkanik sebagian besar berhenti di Kalimantan setelah terjadinya tumbukan atau subduksi. Kemudian ada di Sulawesi. Di Sulawesi bagian timur, tumbukan mula-mula mengakibatkan terdorongnya batuan opiolitik dan batuan benua Australia. Namun deformasi kontraksi diikuti pada Miosen Tengah dengan eksistensi terbaru. Terdapat deformasi neogen kompleks di Sulawesi, termasuk eksistensi, rotasi blok, dan sesar mendatar. Ada lapisan mantel atas dan batuan kerak bawah yang tergali dengan cepat dan granit muda di dekat sesar mendatar Pulau Koro yang menonjol. Sabuk dorong lipat Sulawesi bagian barat kini telah merambat ke barat sehingga hingga ke Selat Makassar. Next. Oke, ada Banda. Nah, busur Banda ini berbentuk seperti tapal kuda yang membentang dari Flores sampai Pulau Buru dan terdapat pulau-pulau di dalamnya seperti Pulau Timur dan Selam dan juga terdapat busur non vulkanik yang berada di luar dan juga busur vulkanik yang ada di dalam. Nah, pada zaman Miosen Tengah, litosfer Laut Jurasik dari Tanggul Banda mulai menghujam ke Palung Jawa dan sekitar 3 sampai 4 juta tahun yang lalu busur vulkanik bertabrakan dengan margin Australia di timur. Selama 3 juta tahun terakhir terjadi pemendekan yang signifikan dan kemungkinan subduksi intrakontinental di tepi selatan mikrokontinental ke para burung di selatan Palung Seram. Kemudian di Maluku Utara, di
Indonesia bagian timur, busur Halmahera dan Sangihe adalah satu-satunya busur di bumi yang saat ini bertabrakan. Kedua busur vulkanik aktif saat ini terbentuk selama Neogen. Tabrakan busur benua Australia pada Miosen awal mengakhiri subduksi ke utara dan batas lempeng Australia Utara menjadi zona geser slip utama Fritillaria di New Guinea. Sistem subduksi ganda laut Maluku saat ini dimulai pada Miosen tengah dan vulkanisme dimulai di busur Halmahera sekitar 11 juta tahun yang lalu. Oke, next. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.